Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat sore Ananda semua. Pada sore hari ini Ibu akan membedah satu buku yang mudah-mudahan bisa membantu Ananda karena di sini bertajuk Statistika untuk Penelitian. Ini adalah buku yang Ibu tulis bersama beberapa penulis lainnya. Nah, ini ya, Ibu penulis bab 5. Yang mana di sini buku ini ya mudah-mudahan bisa membantu, ini 2025, mudah-mudahan bisa membantu penulisan esai Ananda semua karena untuk buku ini sendiri bab satu nanti Ibu share di grup peserta. Bab satu ini penelitian dan statistik karena penelitian itu tidak lepas dari statistika ya, sesederhana apapun kecuali jika penelitiannya benar-benar kualitatif yang berupa narasi-narasi, peraturan-peraturan seperti yang skripsinya anak hukum itu memang nggak memerlukan statistika. Tapi selagi kita masih eksakta, kemudian atau ekonomi gitu, terus habis itu kesehatan itu sangat-sangat membutuhkan statistika. Apalagi saintek ya. Kalau saintek memang pasti semua prodinya, skripsinya perlu statistikanya. Dimulai dari yang paling sederhana itu ada statistika deskriptif. Di buku ini ada bagaimana menyajikan data, ini yang sedang dilakukan oleh teman-teman SIC, dan bagaimana mentransformasi bentuk-bentuk kayak yang diagram batang, lingkaran, itu menjadi sesuatu yang lebih menarik visualisasinya. Jadi tidak diagram batang itu yang dikopas atau diagram lingkaran itu gitu ya. Dan ini yang perlu minimal setiap orang, misalnya anak-anak NSC itu harus hafal lah ya rumus dari rata-rata dan juga standar deviasi karena itu ukuran inti ya dalam statistika untuk deskriptif. Nah, ukuran statistika deskriptif tentunya Anda sudah belajar ukuran pemusatan dan juga variasi minimal. Anda tahu ini. Ada beberapa ukuran lagi tapi di buku ini dibatasi sampai ada nih ukuran tendensi sentral lainnya. Kemudian ini juga sekilas dibahas tentang populasi, sampel, dan teknik sampling di buku ini. Jadi kalau misalkan NSC pun Ibu share buku ini juga lumayan lah, bisa membantu-bantu ya. Kemudian eh, uji normalitas, uji homogenitas varians, multikolineritas, heteroskedasitas, dan juga autokorelasi. Ini adalah uji asumsi regresi linear klasik yang dibutuhkan untuk terpenuhi di dalam analisis regresi multiple. Kemudian ada konsep dasar pengujian hipotesis, pengujian hipotesis deskriptif, one sample t-test, uji binomial, uji Ci-kuadrat, dan uji rantes. Ini adalah statistika non-parametris yang kalau misalkan NSC pun bisa menggunakan ini sebagai data-data kategori ya, yang dalam panduan itu. Tapi tidak tertutup kemungkinan esai Ananda itu ada ini. Tapi jangan jadikan statistika non-parametrik ataupun deskriptif itu sebagai alat analisis utama dalam esainya. Nanti kita lanjut lagi. Ini pengujian hipotesis komparatif, kemudian ada hipotesis hubungan, kemudian ada analisis regresi yang sederhana, berganda, ada lagi analisis jalur. Ini boleh ya, kalau path analysis itu boleh Ananda. Ini kan cikal bakal lahirnya SEM. Jadi dimulai dulu dari analisis jalur atau path analysis, baru kemudian berkembang menjadi SEM, berkembang lagi SEM yang ini ya, SEM yang covariant base yang pakai Lisrel gitu. Kemudian berkembang lagi menjadi SEM PLS yang menggunakan Smart PLS. Ini yang sekarang Smart PLS ini populer. Kemudian ada analisis faktor yang kemarin videonya udah di-share pada coaching sebelumnya. Kemudian ada analisis cluster. Ini yang sangat-sangat populer sekali dan kompetitif untuk kompetensi gitu. Untuk kompetisi, sorry. Kompetitif untuk kompetisi ya, karena di sini bisa dipakai untuk data kecil, bisa dipakai untuk data yang besar atau big data. Nah, untuk data-data yang kecil itu pakainya pengelompokan hierarki, sedangkan yang big data itu biasanya pakai yang non hierarki seperti K-means gitu. Kemudian ada visualisasi hasil clustering, evaluasi clustering, dan penerapan dari clusteringnya. Kemudian ada analisis diskriminan, ini juga boleh Ananda gunakan dalam esai Ananda. Jadi nggak mesti melulu harus analisis cluster juga, tapi bisa pakai analisis diskriminan. Di sini dia mirip-mirip dengan analisis regresi, tetapi
Banyak keunggulan yang dimiliki oleh analisis diskriminan ini yang tidak tercover oleh analisis regresi dan juga levelnya lebih tinggi dari analisis regresi karena masuknya ke dalam ranah analisis multivariat. Kalau regresi kan multiple ya, beda ya. Multiple dengan multivariat gitu. Dan ini ada sedikit contoh pengolahan data dengan software statistik, tapi di sini pakai Minitab. Kalau Minitabnya berlisensi ya nggak usah aja, kalau anda pakai yang bajakan nggak usah aja, mendingan biar aman. Di hari Senin itu akan dibantu untuk menganalisis menggunakan JASP. Jadi Ananda silahkan ini ya, silahkan Ananda datang, kemudian kita bantu analisis datanya. Dan untuk kan kemarin Ibu sebutkan pakai Geoda. Nah di buku ini ada pakai GIS. Kalau mau pakai GIS juga nggak apa-apa ya, boleh juga sih ya. Ini juga umum dipakai. Kalau Ananda udah bisa malah bagus pakai ini gitu. Terutama yang dari biasanya yang pakai GIS ini anak-anak tekbum ya, teknik kebumian kayak gitu-gitu, geologi, pertambangan gitu. Dan tidak tertutup kemungkinan Anda dari pertanian juga pakai ini. Kalau yang simpelnya geoda seperti yang Bu sampaikan kemarin. Oke, mungkin kita masuk langsung melompat ke klaster dan diskriminan tadi ya. Kalau analisis jalur itu berdasarkan ini ya, korelasi ya Nanda. Cluster, cluster, cluster. Dia si cluster. Ini yang analisis jalur. Analisis faktor ini kemarin sekilas udah di coaching klinik yang sebelumnya, yang buat SEC. Ada contoh pakai eh, JASP, yang CFA ya. Jadi kalau misalkan berminat ya disarankan yang CFA, bukan yang exploratory factor analysis, tapi lebih ke CFA. Nah, ini analisis clustering. Kalau di big data ini dimasukkan ke dalam unsupervised learning yang bertujuan untuk mengelompokkan sekumpulan data ke dalam beberapa kelompok atau klaster. Dan metode ini berfokus pada upaya menemukan pola, struktur, atau hubungan tersembunyi di dalam data multivariat yang kompleks tanpa memerlukan label atau kategori awal. Dalam proses pengelompokan, objek-objek yang memiliki karakteristik serupa akan dikelompokkan ke dalam klaster yang sama, sedangkan objek yang memiliki perbedaan mencolok akan dipisahkan ke dalam klaster yang berbeda. Semakin tinggi tingkat kemiripan atau indeks similaritasnya dalam suatu klaster, maka semakin baik pula kualitas pengelompokan tersebut. Ada dua hal yang ideal ditandai dalam analisis klaster ini, homogenitas yang tinggi di dalam klaster dan heterogenitas yang tinggi antar klaster. Dan dalam penerapannya, proses klasterisasi membutuhkan ukuran kedekatan atau jarak antar data untuk menentukan posisi relatif setiap objek terhadap pusat klaster. Beberapa ukuran jarak yang sering digunakan adalah jarak Euclidean, jarak Manhattan, dan jarak Mahalanobis. Sini langsung dihitungkan oleh software nanti bagi Ananda yang non FST ya, yang bukan dari FST, yang tidak belajar mungkin ini. Tapi Ibu lihat skripsi anak pertanian tuh banyak juga loh yang pakai klaster. Pernah ikut ini mereka soalnya ikut seminar nasional sama international conference ya. Jadi mereka pakai analisis klaster Kemins yang Ibu lihat waktu itu. Ada juga yang pakai klaster apa waktu itu mereka ya. Intinya mereka udah mulai ya mengenal analisis klaster di penelitian lapangannya gitu tentang waktu itu mereka penelitian di Kerinci bahas apa ya? Oh, tapi ini bukan THP, prodi apa ya, agribisnis gitu.
Oke, ini jenis-jenis metode clustering. Ada pengelompokan non-hierarki. Pada pendekatan ini, jumlah klaster umumnya telah ditentukan. Setiap objek data langsung dialokasikan ke salah satu klaster berdasarkan ukuran kedekatan atau kemiripan tertentu. Yang paling populer ini K-means. Jadi memang otomatis misalkan kita sebut analisis klaster itu terbersitnya K-means gitu ya. Yang mana K-means clustering ini merupakan salah satu teknik pengelompokan non-hierarki yang digunakan untuk memisahkan eh, untuk datanya itu yang lebih besar lah ya, yang di atas 30 biasanya. Tapi di sini untuk yang non hierarki ini biasanya tidak keluar nih yang namanya dendrogramnya. Sedangkan yang hierarki ini merupakan salah satu teknik analisis klaster yang banyak digunakan dengan pengelompokannya itu bertingkat. Makanya dia ini ada struktur nanti yaitu dituangkan dalam dendrogram namanya. Dalam bentuk garis-garis bagaimana proses terbentuknya klaster itu dia terstruktur gitu ya bertingkat makanya disebut hierarki karena tidak serta-merta langsung-langsung dikelompokkan berdasarkan kemiripannya aja tapi ada prosesnya dulu dua dulu terus nambah lagi tiga empat dan seterusnya makanya ini adalah pendekatan yang sangat disarankan jika kita hanya punya sampel yang sangat kecil di bawah 30, contohnya kabupaten kota di Provinsi Jambi. Maka gunakanlah yang eh, hierarki ini. Yang paling populer itu ini biasanya average linkage ya, merupakan salah satu pendekatan dalam aglomeratif hierarchical clustering yang menentukan jarak antar klaster berdasarkan rata-rata jarak dari seluruh pasangan objek yang terdapat pada dua klaster yang dibandingkan. Dengan demikian, jarak antar klaster dihitung sebagai nilai rata-rata dari semua jarak antar titik pada kedua klaster tersebut. Dan secara matematis, dapat dilihat rumusnya untuk mengukur jarak antar klaster gabungan. Dan keunggulan utama dari metode average linkage ini terletak pada kemampuannya menghasilkan struktur klaster yang lebih seimbang dengan tingkat keragaman internal yang relatif rendah. Selain itu, metode average linkage lebih dikenal stabil dan konsisten dibanding dengan metode single linkage maupun complete linkage karena mampu mempertahankan keseimbangan bentuk dan ukuran klaster yang terbentuk. Jadi, kalau Ananda berminat untuk menggunakan analisis klaster hierarki, bisa Ananda gunakan average linkage ini ya. Dan seterusnya di sini ada complete linkage, bisa Ananda baca juga nanti di buku ini. Dan ini juga termasuk nih yang kompetitif nih, metode cluster hierarki, yaitu centroid linkage. Ini termasuk yang masih jarang digunakan, jadi Ananda bisa menggunakan ini. Kalau memang jadi nih sampelnya itu yang kabupaten kota ya, pakai centroid linkage aja, agak unik gitu bunyinya, dibanding average linkage yang sudah sering digunakan orang ya. Eh, Centroid linkage ini merupakan salah satu teknik dalam agglomerative hierarchical clustering yang menentukan jarak antar klaster berdasarkan jarak antara titik pusat centroid dari masing-masing klaster. Titik pusat atau centroid dihitung sebagai rata-rata posisi seluruh objek dalam klaster tersebut pada ruang multidimensi. Dengan demikian, ukuran kedekatan antar klaster diperoleh dari jarak antara dua centroid yang mewakili klaster yang dibandingkan. Dan secara matematis rumusnya seperti di buku ini pada layar. Jadi ini cocok untuk eh, data-data yang berdimensi tinggi karena efisien dalam perhitungan dan mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan bentuk klaster selama proses penggabungan berlangsung. Namun demikian, kelemahannya adalah adanya kemungkinan dimensi data di sini maksudnya gini nih, variabelnya ya. Misalnya variabelnya banyak gitu. Makanya kan saran dari Bu Fitrianingsih kalau misalnya kita esai itu eh,
Seyogianya variabelnya banyak. Apalagi klaster. Klaster ini kalau cuma dua variabel tuh nggak seru Ananda. Memang harus 12 variabel gitu. Kemudian ada metode WARP seperti yang Ibu sebutkan sebelumnya. Ini juga termasuk yang kompetitif untuk analisis klaster hierarki ya, karena berbasis varians dengan tujuan membentuk klaster yang memiliki varians internal atau within cluster itu variansnya kecil gitu. Prosesnya dilakukan dengan menghitung rata-rata dari setiap klaster, kemudian mengukur jarak antar setiap objek terhadap nilai rata-rata tersebut. Dan pada setiap tahap penggabungan, metode WARP memilih dua klaster yang menghasilkan peningkatan terkecil dalam jumlah kuadrat Galat. Dengan demikian, penggabungan klaster dilakukan sedemikian rupa agar heterogenitas dalam klaster yang terbentuk tetap minimum. Secara matematis, ini rumusnya. Nah, jadi di JASP bisa semua nih ya, semua metode ini yang dalam buku ini. Kemudian ada visualisasi hasil clustering, ada dendrogram, ada scatter plot dalam cluster, kemudian ada peta tematik. Ini yang biasa dipakai untuk kompetisi ya. Digunakan apabila objek pengelompokan memiliki dimensi spasial atau geografis. Dalam visualisasi ini, setiap klaster ditampilkan dengan warna atau pola tertentu pada peta, sehingga distribusi spasial antar klaster dapat dianalisis. Peta tematik banyak digunakan dalam bidang geografi, perencanaan wilayah, serta analisis sosial ekonomi berbasis lokasi ya, Ananda. Jadi ini penting juga Ananda pahami dan Ananda kuasai bagaimana cara membuat peta tematik berdasarkan hasil analisis klaster, bukan sekedar menaruh-naruh peta aja, baik itu di infografis ataupun di esai ya. Kemudian ada evaluasi clustering. Biasanya di sini kita pakai ukuran-ukuran akurasi. Jadi ada banyak sebenarnya, bukan cuma yang ada, tapi yang paling sering digunakan ini adalah silhouette coefficient ini Ananda. Kalau misalkan ukuran silhouette coefficient sudah menunjukkan bahwa dia itu akurat, udah oke gitu ya. Ukuran yang mengombinasikan informasi kedekatan antar data dalam klaster dan jarak antar klaster yang berbeda. Nilai koefisien ini berkisar antar -1 hingga 1, di mana nilai mendekati 1 menunjukkan bahwa data ditempatkan pada klaster yang sesuai. Sedangkan nilai mendekati -1 menunjukkan kemungkinan salah pengelompokan. Dan metode ini memberikan cara visual sekaligus numerik untuk mengevaluasi kualitas hasil clustering. Penerapan clustering sendiri bisa Anda lihat terutama pada bidang rekayasa gitu, kemudian ada computer science, kemudian ilmu kesehatan ya, pada kedokteran, kemudian astronomi dan ilmu kebumian, ilmu sosial, ekonomi dan bisnis, banyak manfaatnya. Jadi lebih jelasnya nanti bisa bawa data Anda kita dan cari variabelnya agak banyakkan, kita bantu analisis menggunakan JASP. Dan itu bisa gini ya, Ananda entry dulu di SPSS datanya, itu save aja di laptopnya, tapi dengan catatan udah di-install juga JASP. JASP bisa buka nih ya, bisa buka data dari yang kita save dari SPSS gitu. Kalau Ananda biasanya familiarnya pakai SPSS gitu, Ibu juga masih gitu sih, karena Ibu masih belum sepenuhnya move on dari SPSS. Namun karena SPSS Ibu bukan SPSS yang berlisensi, makanya Ibu nggak berani juga menggunakan output SPSS, makanya Ibu pakai JASP yang outputnya lebih aman karena open source dan jatuhnya tuh kalau kita publikasikan dalam artikel itu halal ya. Nah ini analisis diskriminan. Jadi ini masuk pengembangan analisis regresi sebenarnya merupakan salah satu teknik multivariat yang digunakan, tapi dia lebih ke pengklasifikasian ya untuk mengklasifikasikan objek ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan karakteristik tertentu. Jadi, kalau clustering itu pengelompokan, maka diskriminan ini pengklasifikasian. Teknik ini sangat relevan dalam penelitian sosial, ekonomi, kesehatan, dan juga ilmu perilaku. Ketika variabel dependen bersifat kategorik, sedangkan variabel independen bersifat matriks, dengan demikian analisis diskriminan menjadi alternatif dari regresi logistik. Jadi ini bisa eh, lebih kuat daripada regresi logistik ya, lebih diakui lah daripada regresi logistik gitu. Ini pun termasuk kemungkinan soal yang akan keluar di NSC juga nanti ini. Jadi ini sebenarnya hari sore ini bisa aja nih NSC harusnya ya, NSC, SIC sama SEC, tapi SIC udah keseringan tadi malam juga, tadi pagi juga, terus NSC masih lama, ya udahlah buat SEC aja, toh juga nanti ini
kan recording videonya di share di grup. Jadi mudah-mudahan mereka bisa tetap menyimak ya. Nah, ini dia persamaan analisis diskriminan ini seperti di layar, yang mana secara konseptual analisis diskriminan bertujuan menemukan kombinasi linier dari variabel prediktor hingga kombinasi tersebut dapat memaksimalkan perbedaan antar kelompok, di mana D adalah skor diskriminannya. Dan pada persamaan juga ada bobot diskriminannya dan juga ada variabel prediktornya. Skor inilah yang kemudian digunakan untuk mengklasifikasikan responden ke dalam kategori tertentu. Jadi, Ibu pernah meneliti itu tuh yang Ibu kelompokkan itu hasil SKP atau sasaran kinerja pegawai pada UPT Perpustakaan Universitas Jambi ya untuk diskriminan ini. Jadi ada yang di situ baik, ada yang sangat baik, tuh ya, ada yang biasanya kan ada yang kurang ya, tapi kayaknya kalau di Universitas Jambi atasannya baik-baik semua, jadi ngasihnya cuma dua kategori itu ya, baik dan sangat baik kayak gitu. Analisis diskriminan telah lama berkembang dalam literatur statistik klasik dan menjadi bagian penting dalam analisis prediktif kontemporer, terutama ketika peneliti membutuhkan interpretasi yang lebih eksplisit dibandingkan teknik klasifikasi berbasis machine learning. Selain itu, analisis diskriminan tetap banyak digunakan karena kemampuannya menjelaskan kontribusi relatif masing-masing variabel prediktor dalam membedakan kelompok. Nah, ini konsep dasarnya. Nanti bisa Ananda baca ya. Nih, kan dia berupa kategori ya, tingkat kepuasan, tinggi versus rendah, status kesehatan, sehat versus berisiko, tipe konsumen, loyal, moderat atau tidak loyal. Kalau misalkan esai Ananda ada memuat seperti ini, Ibu sarankan gunakanlah analisis diskriminan. Jadi nggak melulu kita terpatok pada klaster aja ya. Ini bisa juga pakai diskriminan. Dan penuhilah asumsi-asumsinya ini, dan kita bisa nanti itu dibantu oleh software JASP ya. Ini tahapannya diikuti juga. Dalam esai dibunyikan juga nih, tahapan yang dilakukan itu penting ya. Apa saja sih yang dilakukan dalam menganalisis data? Itu perlu, kalau algoritma ya buatlah algoritmanya. Kayak K-means kan itu algoritma ya. Jadi buatlah algoritmanya seperti apa. Dan formulasi itu ditulis dengan baik, dinomorin gitu Ananda. Sebagaimana Ananda dalam perkuliahan metodologi penelitian lah ya, sama penulisan karya ilmiah. Itu bisa dipertajam lagi pada kompetisi kali ini. Nah, ini bisa Anda baca sendiri nanti. Dan sekilas tentang, nah ini kalau misalkan mau lebih ini ya, kalau Ananda mau lebih kompetitif, ini ada di sini kuadratik diskriminan analisis. Tapi Bu nggak tahu JSP bisa bantu nggak ya? Ini kalau misalkan jika kondisi yang ada disebutkan di sini pada data Ananda terjadi ya, pakai aja ini pasti nih. Ini kalau Ananda pakai ini kemungkinan besarnya juri akan melirik nih quadratic discriminant analysis. Jadi bukan sekedar analisis diskriminan, tapi sudah lebih termodif ya. Itu yang Ibu sampaikan kemarin. Jadi sebenarnya modifikasi itu nggak disengaja juga kadang ya. Kadang misalnya terjadi pelanggaran asumsi, kita gunakan apa untuk mengatasinya, terjadilah modifikasi. Makanya sekarang PR kita tuh karena kita harus mencari-cari modifikasi tanpa sebenarnya ada hal yang krusial untuk memodif sebenarnya. Itu juga berat kan? Karena kita dalam posisi berkompetisi nih. Jadi kita coba-coba apa ya yang alasan kuat. Jadi kan kita nggak bisa juga langsung memodif ya. Tapi di dalam kompetisi kita harus mencari celah gitu. Ini harus bisa dimodif karena harus menggunakan yang ya sebenarnya nggak boleh, tapi karena ini kompetisi jadinya kayak yang ayo harus kayak gitu. Kita harus coba apakah kita cari data yang benar-benar banyak pelanggarannya sehingga banyak yang harus kita selesaikan nih di dalam analisisnya. Banyak modifikasi sana sini yang kita lakukan. Nah, itu semakin bagus ya. Semakin kompetitif lah itu esai Ananda eh, jika Ananda seperti itu, misalkan menemukan hal-hal seperti itu gitu ya. Nah, makanya kemarin bimbingan Ibu fokuskan untuk nyari data dulu nih. Jadi datanya jangan cuma satu, ada beberapa terkait subtema yang mereka pilih dan coba kita cek pelanggaran asumsinya di mana kita bisa menemukan
metode-metode modifikasi yang bisa kita angkat gitu, sehingga lebih esainya lebih kompetitif dan berbobot gitu ya. Nah, di sini bisa Anda baca lagi lebih lanjut nantinya. Kalau ini skip aja karena ini buat NSC ini ya, analisis non parametrik ini. Ibu tidak menyarankan Anda pakai ini. Di sini ada software-software juga dan ada GIS juga bisa Anda baca juga karena ibu ibu tadinya belajar sih waktu tahun berapa ya 2012 sampai 2014 pakai GIS waktu itu ibu di Bapeda ya. Tapi setelah itu nggak lagi jadi ibu udah rada-rada lupa juga gitu. Tapi asik sih sebenarnya GIS ini ya kalau Ananda bisa. Makanya ibu sekarang kan lagi pindah ke Geoda gitu kan. Yang lebih simpel lagi daripada GIS. GIS ini kan agak ribet ya. Mungkin itu aja dari ibu. Ini tahapan pengolahan data spasial dalam GIS. Bisa Anda baca juga. Untuk penjelasan terkait buku ini, apakah ada yang mau didiskusikan, terutama penerapannya ya, dalam esai Ananda nantinya. Minimal loh ini. Ini buat share buku, ini standar minimal buat Ananda menganalisis data ya. Jangan sampai Ananda di bawah level-level yang dicantumkan dalam buku ini. Harus pakai yang eh, lebih tinggi lah levelnya statistik lanjut istilahnya karena ini sifatnya kompetisi dan kompetisinya statistik karya pula ya kan. Oke, ada yang mau menanggapi Ananda? Besok SEC ya, besok SEC malam-malam. Senin kita libur aja karena kita ada coaching offline. Jadi Senin malam coaching online-nya diliburkan gitu Ananda. Maka ibu harapkan para peserta SEC besok malam itu hadir semua untuk menyimak materi-materi lainnya dari coach lain yang lebih ini insya Allah besok malam itu Pak Tri Rizky sama Pak Bu Fitrianingsih ya. Jadi yang dari pertanian wajib tuh menyimak karena ada dosennya. Oke, ada pertanyaan Ananda? Atau ada yang mau disampaikan bagaimana progres dari esainya? Kita sebentar aja karena tadinya ini mau dua coach ya, tapi ternyata cuma ibu. Ya udahlah. Gimana? Ada yang mau menyampaikan unek-uneknya atau pertanyaan mungkin? Bagaimana Ananda? Apakah ada yang mau disampaikan? Bu Fitri katanya kirain pindah ke Minggu katanya gitu. Ntar Ibu cek kehadiran aja dulu ya di checklist yang hadir ini siapa aja. Tugasnya mungkin setelah Ibu evaluasi dari coaching offline kali ya Ananda. Jadi nanti yang nggak hadir coaching offline itu ada tugasnya juga itu ya. Jadi digabung aja nanti tugasnya. Karena kan dari awal kita kesepakatan begitu. Di chat apa nih? Bu, kami harus pakai tools yang Ibu terangkan di sini atau boleh pakai Python? Boleh dong. Maksudnya ini kan minimal tadi Ibu bilang, Ananda. Kalau bisa lebih baik lagi daripada yang Ibu sampaikan di sini. Ini kan di sini Ibu sampaikan kenapa nggak Python? Ya karena yang ikut di sini kan ada FEB dari pertanian. Mereka nggak wajib pakai Python. Mereka kebanyakan dosennya menjelaskan pakai SPSS justru ya kan. FKIK juga kemarin lah seperti yang sampaikan Bu Fitri. Nah, namun kalau anak matematika misalnya mau pakai R ya atau R Studio itu boleh. Kalau anak sistem informasi atau informatika mau pakai Python itu boleh. Jadi mau pakai MATLAB boleh, tapi yang berlisensi jangan yang bajakan ya. Boleh-boleh aja Nanda. Ini standar minimalnya. Jadi sebenarnya gini, apa yang disampaikan oleh para coach itu adalah standar minimal. Kalau Ananda bisa lebih lagi itu yang terbaik karena ini memang kompetisi gitu. Tapi kalau Ananda tidak memenuhi standar minimal ya sayang sekali ya.
Itu tadi pertanyaan dari Rizky. Timnya Rizky Pratama, Diki Bintang, M Faris ada. Ini yang barusan nanya ya? Ya, Bu, tapi saya lagi di luar. Oke. Fatima Agustin. Ini Astri mau share apa, Astri? Fatima Agustin, Ici, Azahra, ada? Fatima Agustin, nggak ada ya. Septriana Situmorang, Sola Gratia Gultom, tadi ada deh kayaknya. Hadir Ibu. Putri Grazela. Ini ya, Sola Gratia yang hadir ya? Iya, tadi boleh lihat Iya nih. Ibu. Nia Yulia, Hilda, Lydia Ripka ada. Nia Yulia, Hilda, Lydia nggak ada ya. Tio Akmal Arif, Khalilullah, Cindy ada. Nggak ada. Eka Meta, Intan Permatasari, Andrea ada. Nggak ada. Eliza Suryani, M Aston, M Safik ada. Ada. Hamzil, Elizabeth, Siti Rohmah tadi ada ya. Hamzil ada ya. Ini paling rajin ya kalau tim ini. Semangat selalu. Berikutnya, Naya Imelda, Wahyu, dan Iqbal ada. Iqbal ada ya. Ada. Oke, bagus. Wilda Sri Wulandari, Jauhara Najla, Anissa Oktaviani juga ada tadi nih. Rajin juga ya. Yuni Sastria Manalu, Triana, dan Astri Angelika ada ya. Oke, M Tegar, Nyaka, Irfan Aziz. Wah, ini bimbingan ibu, tapi mereka ini sibuknya setengah mati nih ya. Banyak banget kegiatannya, banyak banget kompetisi yang diikuti oleh mereka ini. Tapi nanti tetap ibu kasih tugas harus adil. Lanjut Muhammad Faris Rizkullah, Adinda, Marwin ada. Ini juga, ini padahal juara satu SEC nih, tapi jarang hadir ya. Mungkin karena dia esainya emang udah selesai gitu. Tapi nggak boleh juga gitu, Ananda. Siapa tahu tuh ada ide tambahan kalaupun udah selesai esai kita kan. Misalkan salah satu narsum atau coach yang menyebutkan apa bla 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 bla. Terus kita dapat inspirasi. Oh iya ya, kenapa nggak ditambahin itu? Nah, kan jadinya memperkaya esai Ananda juga ya. Terlebih kalau belum sampai 3.000 kata. Tuh mungkin bisa mencari inspirasi dari coaching ini gitu. Karena tiap-tiap coach itu pasti pemikirannya beda-beda ya kan. Jadi mungkin mereka ada masukan yang Ananda sebenarnya nggak kepikiran. Oh iya juga. Nah gitu ya. Tiap-tiap coach kan beda-beda. Wilda Andriani, Uhti Aziz Al-Hadid ada. Ada. Faiza, Afifa, Amelia ada. Hadir Ibu. Ada Faiza, Afifa, Amelia. Hadir Bu. Oh ini Eka datang ya. Baru bergabung. Eka Meta Natalia ada. Tadi Faiza, Afifa siapa yang hadir? Mewakili kelompoknya? Viva hadir Ibu. Nggak kelihatan siapa? Viva. Afifa Bu yang hadir. Oh iya, Afifa hadir ya. Oke, bagus. Nah, kemarin belum Ibu tanyai kemarin nggak hadir. Gimana progres esainya Afifa? Tim lain udah ditanyain kemarin. Progresnya kalau kami sekarang masih dalam tahap penyusunan Ibu. Untuk pengambilan datanya itu kami belum ada pengambilan data tapi masih nyusun tahap awalnya dulu. Begitu ya. Oke, lanjut lah. Kalau ada kendala nanti Senin dibicarakan. Senin bisanya kapan? Kita kan
Coaching itu dibukanya dari 7.30 sampai 17.30. Sebenarnya sampai jam 6 sih, tapi kan di situ nggak etis juga ditulis di flyer yang jam 6 sore ya. Malah ibu standby sampai jam 18.30 lah di situ. Nah, Ananda sampaikan saja kendalanya apa gitu. Nggak harus Ananda sampaikan judulnya atau full esainya, tapi kalau ibu bidang ibu ya, ibu bantuin analisis data. Jadi kalau mau ke ibu ya Ananda bawa laptop ya, nanti ibu tutorial analisis datanya aja gitu. Sama ada ibu ajakin mahasiswa tingkat akhir yang juga bisa membantu, mudah-mudahan ya. Mereka kan lagi, kalau nggak bimbingan mereka nggak ada kerjaan juga kan. Nah, udah diajakin aja Satria Data, bantu-bantuin gitu, coaching ya. Aryo dan kawan-kawan itu. Mungkin itu Nesroi, ini juga kemana ini? Salvatira, Juwita, ini nggak muncul-muncul nih. Cahyani, Salsabila Santoso, Laila, Nelda, ini juga nggak muncul nih. Clarissa nih rajin, tapi kadang dia masuknya di SIC, bukan di SEC ya. Ada juga. Iya, kenapa Soal Gratia? Coaching minggu depan apakah bisa menyusul di jam 10.30? Bisa, boleh Ananda. Tapi disarankan Ananda bawa laptop memang kerja di situ, kerja timnya. Jadi kan kalau ada kendala langsung nanya aja ke panitia, ke tim coaching gitu kan. Itu maksudnya. Eka Meta Natalia ada yang mau disampaikan nggak? Baru bergabung kan? Nanti Ibu kasih ini sih. eh Materinya. Sebenarnya materi sore hari ini buku sih. Ibu nanti share buku aja. Kalau dari saya, Bu, masih itu sih, Bu. Nanti tinggal mau nanya saran dari Ibu sih, gimana nanti untuk kelanjutan pematangan ide sama apakah bisa nanti. Soalnya kami udah nyari, udah buat coba beberapa model kan, Bu. Tapi nanti Mm-mm. kami mau diskusikan Ibu dari Senin. Tapi itu, Bu, mungkin sore hari baru bisa kami Ibu untuk eh, ketemu sama ibunya karena di pagi hari kami ada ujian, Ibu. Begitu. Oke, nggak apa-apa. Asal jangan malam aja, Ananda ya. Ibu udah pulang ya. Jadi kalau sampai Baik, Ibu. 18.30 lah, Ibu masih di situ lah. Ibu sholat maghrib di Unifek aja. Jadi Ibu tungguin di situ. Kalau Ananda memang sampai sore ya, sampai jam 5 palingan tapi kan. Pasti jam 5 itu diusir-usir sama cleaning service kan. Maksudnya, udah gitu kan. Nah, jam 5 ke sana kalau emang full, kalau emang ada yang dari pagi sampai jam 5 emang UAS, ya udah jam 5 ke Unifacnya gitu. Tapi mungkin Ananda udah gak kebagian snack lagi ya sama nasi kotak ya. Udah kesorean gitu kan. Makanya kalau Ananda datang dari pagi kan enak ya, kondusif gitu. Ada snack, nasi kotak, sama snacknya 2 kali gitu. Dan Ananda juga bisa bertanya bertanya tentang yang analisis data yang masih bingung, asumsi-asumsi, itu bisa karena kami standby. Dan juga itu dibagi di sekat ruangan aula lantai 3 itu jadi 4. Masing-masing bidang itu ada coachnya, ada panitianya gitu. Ibu sih fokusnya di essay sebenarnya, makanya Ibu harap Ananda yang yang SEC ini datang gitu minimal. Kalau ketuanya nggak bisa hadir dia dari pagi, anggotanya Eka bisa ya kirim teman-temannya dari pagi ya, atau sama seangkatan, sekelas. Satu tim itu. Gimana, Eka? Paling paling Ibu nanti ada satu mahasiswa yang mungkin bisa nanti Bu full, tapi itu pun masih ditanyakan Bu. Takutnya abangnya bimbingan Ibu. Oh gitu. Ya nongol lah ya di Unifac dari misalkan jam 10 gitu. Atau jam-jam 1 kayak gitu kan. Mudah-mudahan datang semua ini. Kalau nggak datang ada tugas emang beneran. Jadi ibu belum ngasih tugas nih kan tadinya mau ngasih tugas di hari Sabtu ini. Beberapa yang nggak hadir. Tapi ibu pikir-pikir yang lebih penting kan nanti coaching offline. Di coaching offline sama coaching besok itu masih di presensi lagi. Yang nggak hadir nanti ada tugas tambahan sama ini yang nggak hadir pas offline itu kan penting ya. Yang offline itu kita cuma 2 kali lagi nih offline buat SEC SIC. Kalau kalau NSC masih ada nanti, mereka kan masih lama Juli, BDC juga masih lama Juli juga kan. Jadi SEC SIC kalau nggak hadir ya sayang banget lah, karena tanggal 30 itu deadline.
Kalau Ananda melaju ke tahap berikutnya, masihlah Ananda coaching. Tapi kalau Ananda tereliminir, ya berarti udah gitu ya. Cuman dua itu aja. Tapi Ibu harap Ananda banyak nih yang terjaring ke tahap berikutnya gitu dari SEC ini. Mungkin itu dari Ibu ya. Tim lain bagaimana? Apakah bisa hadir semua ini? Yang di sekarang ada ini bisa ya. Afifah bisa tadi ya. Siti Rohmah Rahmalita bisa. Bisa, Ibu. Oke, Jauhara Najla Sifa bisa. Pembimbingnya nggak Insya apa-apa ya Allah. diajakin ya. Iya, Bu. Katanya mau dibuat undangan sama Bu Kiki, tapi nggak tahu nanti Ibu tanya lagi. Ibu belum belum Bu Kiki minta rundown belum selesai Ibu buat ya. Iftita bisa datang kan? Bisa, Ibu. Oke bagus. Hamzil bisa datang. Eh, di sini Bu mungkin di siang nanti tidak bisa Bu. Kalau pagi kemungkinan bisa. Kalau siang itu ada proyek praktikum Ibu. Oke nggak apa-apa. Dari pagi aja sampai siang nggak apa-apa ya. Kemudian Astri Angelika bisa. Bisa, Bu. Oke. Anissa Oktaviani bisa. Bisa, Ibu. Oke, Alhamdulillah. Elizabeth Dewi Sri Anggi Situmorang bisa. Kalau dia berarti bisa ya. Sola Gratia bisa. Bisa juga. Mungkin dari siang, Ibu. Oh, kebalikan Hamzil ya. Jadi Hamzil dari pagi, Sola Gratia dari siang. Boleh, boleh, boleh. Yang penting hadir Ananda. Kalau nggak hadir sama sekali, ada tugas nanti ya. Iqbal Iya. Aryansyah bisa. Bisa Ibu, tapi untuk anggota satunya itu nggak bisa datang dari pagi, biasanya datangnya siang, bisa kan Bu menyusul. Ya, nggak apa-apa. Ditunggu ya. Wilda Sri Wulandari bisa. Sepertinya nggak bisa, Bu. Kalau kami itu dari pagi sampai kemungkinan sampai jam 3 ada kelas ujian, Bu. Nah, berarti bisa jam 3-nya, setengah 4 habis sholat asar langsung ke Nah, Unifek sore, gitu. Atau sore paling nggak tahu, Bu, selesainya jam berapa. Nanti kalau bisa kami datang kok. ya, Ibu tunggu ya. Kemudian Rizky Pratama bisa. Dia berarti bisa ya. Eka Meta tadi udah. Cahaya ini siapa ini Anda? Siapakah Cahaya ini? Inten Permatasari bisa? Permatasari, tim yang mana ya tadi? Loh ya, timnya Eka ya. Cahaya ini siapa Ananda? Kadang ada nama-nama aneh yang join, mungkin nickname-nya kali ya. Kayak si Jaka, kayaknya dia pakai nickname Jackly gitu ya. Cahyani Salsabila. Oke, berarti hadir Cahyani ya. Kenapa nggak ngomong dari tadi Ananda? Kan Ibu absen tadi ya. Bagaimana perkembangannya Cahyani? Kemarin nggak hadir juga, Ibu nanyain setiap tim loh progresnya. Coba dijelaskan progresnya sama kendala yang dihadapi, Cahya. Oke, nggak bisa on mic. Coba ini jelaskan di kolom chat bagaimana progres dan juga kendalanya. Saya bisa hadir kan ya hari Senin. Nanti kita bicarakan lebih eh, komprehensif lagi ya tentang esainya. Kalau ada kendala, dibantuin nanti. Bawa aja datanya kalau udah ada data, dibantuin. Nanti kalau nggak sama ibu, sama kakak-kakaknya nanti itu ada ya. Abang-abang ganteng itu ya, trio itu. Ada satu lagi tuh yang mau diajakin yang kemarin nggak ikut tuh, si Chandra Rijaya. Ganteng juga itu. Jadi yang nandain cewek-cewek ini nanti minta bantu mereka ya. Mereka ibu minta untuk membantu ibu juga gitu. Biar ibu nggak rempong sendiri kalau pas
di pagi misalnya banyak gitu, terus yang siang sepi, kalau siang mungkin ibu aja sendiri, mereka lebih ke dokumentasi dan lain-lain. Pagi mungkin mereka ikut ya membantu memberikan tutorial untuk JASP-nya gitu. Terutama bagi yang memang belum ada, kalau yang sudah ada misalnya sudah pakai Python ya udah. Yang belum-belum ya, atau yang masih bingung, kami punya masalah nih, ada datanya tapi bingung pakai apa, itu boleh. Nanti dibantu nih sama ibu atau sama mahasiswa ibu yang tingkat akhir ya. Pokoknya Ananda semua tuh kalau ada masalah jangan justru menghilang. Sebenarnya dalam setiap inilah, skripsi juga begitu ya. Tapi rajin-rajinlah menemui dosen. Mudah-mudahan bisa dicarikan sama-sama solusinya. Jadi jangan sampai mentok nih Bu, kami nggak jadi aja. Ada soalnya yang mengundurkan diri ya satu tim ya. Wah, itu jangan ya. Harusnya kan yang mengundurkan diri dia lewat chat. Harusnya kan ketemu dulu, siapa tahu ada solusi gitu. Jadi nggak menyerah begitu saja. Padahal Anda tuh tinggal melangkah dengan penuh percaya diri aja nih gitu. Bismillah, siapa tahu menang gitu kan. Yang bangga seprodi gitu, yang bangga seunja gitu. Itu aja dari Ibu Ananda. Mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan atau salah-salah kata dan selama kita coaching sore hari ini. Mohon maaf juga tadi telat karena ada miskom sama coach yang lain karena mereka pikir pindah ke Minggu ya ternyata ya. Padahal tetap gitu, tetap Sabtu itu pagi dan sore palingan nggak sampai 2 jam lah, 1,5 jam masing-masingnya. Oke, ada lagi yang mau Anda sampaikan sebelum kita tutup? Ini siapa yang chat? Oh, bisa hadir Caya, oke. Ajak pembimbingnya ya Caya, sama teman-temannya. Kalau ada dari FEB, kan ada beberapa nih, ada 3 perpajakan akuntansi yang nggak hadir juga nih. Tolong diingatkan lagi dan diajakin hadir ya. Oke, makasih Caya. Baik Ibu katanya kan. Oke Ananda, ada yang mau disampaikan dari Afifah mungkin? Oke, jika tidak ada kita tutup. Ibu mohon maaf sekali lagi karena tadi telat dan mohon maaf juga jika jika Ananda menjadi sering sekali coaching ya karena kita demi ke selalu mengingatkan lah ya agar Ananda tidak berleha-leha dalam kompetisi ini agar Ananda semuanya bisa menang. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama Ananda semua. End meet ya.